Ninja Iga akan mengikuti perintah Tuan Renza dengan sepenuh hati mulai hari ini dan seterusnya, dan kamu tidak akan pernah kembali ke Jepang seumur hidupmu. Apa yang akan dilakukan keluarga Fei padamu selanjutnya adalah masalahmu sendiri." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk Kazuo dan berkata dengan dingin, "Tapi Kazuo, ayahmu, dan yang lainnya bisa pergi, tapi kamu dan ketujuh orangmu tidak bisa pergi, karena Anda tidak dapat menerima persyaratan Tuan Renza, maka bersiaplah untuk dihukum." Kazuo bingung dan berkata tanpa berpikir, "Saya bersedia mengikuti jejak Master Renza." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menatap ayahnya lagi dan berkata, "Ayah, Anda harus mengatakan sesuatu. Jika Anda tidak setuju, bahkan jika Ninja Iga kembali ke Jepang, mereka tidak akan diandalkan oleh keluarga itu, dan masa depan masih dalam bahaya. Tapi jika kita tinggal di Amerika, ketika Tuan Renza mengurus keluarga Fei, masa depan kita akan cerah." Hanzo merenung sejenak dan berkata dengan gigi terkatup, "Oke, Iga Ninja, aku ingin melakukan semuanya seperti yang diatur oleh Master Renza." Yoshua mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu, jangan tunda lagi, aku sudah menyiapkan ruangan, kalian berdua pergi merekam videonya sekarang." 10 menit kemudian, sebuah video yang direkam oleh Hanzo dan Kazuo secara pribadi muncul di internet. Dalam video tersebut, ayah dan anak sedang duduk di sebuah ruangan kosong, yang seluruhnya diplester dengan kertas background putih dari studio. Untuk menghindari identitas, ayah dan anak itu menghadap kamera dan mengatakan kebenaran yang mengejutkan. Ternyata serangan teroris yang terjadi di kota Iga tadi malam direncanakan oleh mereka, dalam hubungannya dengan pasukan dari luar negeri, dan bahan peledak dalam serangan itu semuanya disediakan oleh Ninja Iga, dan mereka juga menyerahkan kastil Iga mereka kepada para teroris ini. Tapi yang mengejutkan mereka, masalah itu diketahui sebelumnya oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang kemudian mengumpulkan anggota pasukan asing. Setelah ayah dan anak itu menjelaskan apa yang terjadi, mereka pun secara resmi mengumumkan bahwa Ninja Iga akan bertanggung jawab atas insiden itu. Adapun alasan mengapa Ninja Iga melakukannya, Hanzo menjelaskan bahwa itu karena mereka sangat kesal dengan perlakuan yang tidak adil. Ninja Iga telah menderita selama periode terakhir ini dan memutuskan untuk membuat keributan untuk mengekspresikan protes mereka. Selain itu, Hanzo tidak mengungkapkan identitas sebenarnya dari pasukan di luar negeri dalam video tersebut. Ini juga karena Tama telah memberikan izinnya. Meskipun dia berniat menjadikan Zakari tikus jalanan, dia tidak siap untuk membawa seluruh keluarga Fei ke dalam keburukan. Lagi pula, dalam rencananya, keluarga Fei masih harus diserahkan kepada Daron Fei untuk terus beroperasi. Jika seluruh keluarga Fei dilempar setengah mati di masa depan, bahkan jika Tuan Fei mengambil alih kembali, seluruh keluarga Fei menjadi berantakan. Di masa depan, Tuan Fei mungkin masih harus menghabiskan 200 miliar dolar untuk membeli pil peremajaan, dan untuk pelanggan besar yang potensial seperti ini, dia masih harus mencoba untuk menyimpan lebih banyak energi. Selama ini garis Zakari dan ayah serta kakeknya dihapuskan, dan kemudian masalah bagaimana mereka memaksa Daron keluar dari keluarga Fei terungkap. Daron dapat mengambil kembali kendali keluarga Fei hanya dalam nama. Segera, video itu memicu reaksi besar di internet. Dunia tahu bahwa serangan teroris yang mengerikan terjadi di sebuah kota kecil di Jepang kemarin, dan semua orang prihatin tentang cerita di dalam dan tindak lanjut dari masalah ini. Tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk keluar dan mengakuinya begitu cepat, dan itu juga merupakan Ninja Iga yang terkenal di Jepang. Sebagian besar netizen asing hanya menonton kesenangan, namun publik Jepang tidak bisa tenang dan dalam sekejap, banyak orang di internet mengamuk melawan Ninja Iga, menyebut mereka memalukan Jepang. Beberapa orang bahkan mengusulkan untuk mencari Ninja Iga di seluruh Jepang dan menangkap mereka semua, dan memasukkan mereka ke penjara.
Beberapa sayap kanan bahkan memanggil kelompok Yamaguchi terbesar di Jepang untuk memburu dan membunuh Ninja Iga untuk membersihkan Jepang dari pengkhianat. Hanzo dan Kazuo, ayah dan anak, melihat penghinaan yang luar biasa di internet dan hampir pingsan karena kesakitan. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang juga tercengang. Yang asli adalah menerima tip untuk menangkap sekelompok orang, dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan untuk memberi mereka kejahatan yang lebih besar, sehingga untuk mengembalikan wajah kehilangan sebelumnya. Namun siapa sangka kebohongan itu dibuat-buat, namun menjadi kenyataan. Sekarang, yang paling marah adalah keluarga Fei. Ketika dia melihat berita itu, Darwin ingin merobohkan rumahnya dan mengutuk dengan marah, Ninja Iga memiliki beberapa penyakit sialan. Mengapa mereka tiba-tiba melompat keluar dan merilis video yang mengatakan bahwa mereka adalah teroris tanpa alasan yang jelas? Hanya untuk bercinta dengan kami? Bukankah itu seperti membunuh 100 musuh dan kehilangan 1000? Adam juga bingung, dan setelah menonton video itu beberapa kali, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku juga tidak mengerti, bukankah ini seperti memakan kotoran dan meludahkannya pada orang lain?" Saya benar-benar tidak bisa memahami sirkuit otak mereka. Mereka sangat kacau. Mereka belum selesai. Darwin menghela nafas dan berkata dengan wajah kesal, "Mereka masih hanya membunuh 100 musuh. Jika mereka mengekspos kita, atau jika Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menemukan kita, kalau begitu kita benar-benar akan berada dalam masalah besar. Dan Zakari masih di tangan mereka, kita benar-benar terlalu pasif." Berbicara tentang ini, Darwin mengepalkan tinjunya dan membanting meja. Dengan marah, benar-benar tidak enak dilihat, anak itu sulit dihadapi. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga ninja belaka bisa memaksa keluarga Feiku sampai ke titik ini." Adam berkata dengan wajah khawatir, "Ayah, waktu yang diberikan oleh para penculik tidak banyak yang tersisa." Pernyataan Adam bahwa waktu hampir habis membuat Darwin semakin khawatir. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Adam, "Kami mengirim begitu banyak orang dan menawarkan begitu banyak uang, dan masih belum menemukan petunjuk?" "Tidak," Adam berbicara, "orang-orang kami, serta geng-geng lokal ini, hampir menggali seluruh New York, tapi tidak ada petunjuk." Darwin dengan marah menegur, "Semua ember beras. Terutama para perwira intelijen itu, biasanya begitu banyak uang untuk memberi makan mereka, hanya untuk membiarkan mereka berperan di saat-saat kritis, tapi semakin kali ini, semakin tidak berguna." Adam berkata tanpa daya, "Ayah, kali ini kami tidak bisa menyalahkan personel intelijen kami, terutama karena penculiknya terlalu licik. Mereka benar-benar tidak meninggalkan satu petunjuk pun. Petugas intelijen pandai mengikuti pokok anggur untuk menemukan melon, untuk mengupas kepompong, tetapi premisnya adalah memiliki pokok anggur untuk dirasakan, ada sutra untuk digambar, belum lagi personel intelijen kita, bahkan para pejabat tidak memiliki petunjuk tentang kasus ini sejauh ini." Darwin tiba-tiba teringat sesuatu, berkata sambil lalu, "Benar. Apa yang polisi katakan? Duncan Allen itu bukan detektif dari Indonesia? Dia juga sudah menyelidiki, kenapa sampai sekarang tidak ada pergerakan?" "Ini," Adam berkata dengan kesal, "aku tidak menghubungi Duncan, aku tidak bisa melakukan hal yang sama dengan orang ini." Dawson dengan dingin bertanya, "Duncan tampaknya sangat dekat dengan Marshall dari keluarga Poland?" "Betul sekali," Adam mengangguk dan berkata, "Dia memiliki hubungan yang baik dengan Marshall." Darwin menginstruksikan, "Buat panggilan telepon untuk menanyakannya. Lihat apakah polisi memiliki temuan. Jika polisi dapat menemukan para penculik, maka semuanya baik-baik saja." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.